Oke, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Engkau menggerakkan kami di tempat kami masing-masing untuk semakin mencintai Engkau, untuk semakin rindu akan firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati, urapi kami satu persatu. Ketika firman diberitakan, ketika firman diperdengarkan, Engkau mengurapi kami, melawat kami, sehingga iman kami semakin dekat, relasi kami kepadamu semakin intim, sehingga apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, Engkau nyatakan. Demikian juga untuk hamba-Mu saat ini, yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, di dalam keterbatasan hamba, Engkau yang melawat, Engkau yang mengurapi. Tolong Bapa, agar setiap yang hamba sampaikan, perkataan yang hamba sampaikan sungguh-sungguh, itu semua berasal daripadamu. Terima kasih ya Bapak. Urapi juga sinyal kami saat ini yang kami butuhkan untuk beribadah. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Iya. Boleh silakan dibuka mic-nya, boleh. Halo, Halo, juga. Shalom Bu Ira. Shalom. Untuk semua anak muda, shalom. Shalom Bu. Horas, Shalom. Bu Ita Horas. Syahuri. Oh iya, Apa kabar Horas. Bu? Oh iya, Apa kabar Horas. Bu, sehat? Sehat, puji Tuhan, sehat. Salam kenal, sudah lama tak berjumpa. Oh ya, salam kenal juga. Atas nama Satya Bu Ita Syahuri. Oke. Atas nama Satya. Orang India dari Karawang, tinggal di Medan sekarang ini. Wah, luar biasa. Jadi ini dari Sabang sampai Merauke ya? Iya Bu, ada dari mana-mana. Betul Bu, betul Bu. Mana gabung di satu Bu? Semuanya gabung. Iya, haleluya, puji Tuhan ya. Dari ujung, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan kumpulkan semua dalam Zoom, satu lembar laptop ini. Haleluya. Sebelum saya memberitakan firman, saya mau memperkenalkan diri saya. Saya adalah teman kuliah dari saudara, mungkin di sini kalian memanggilnya Abang Gamaliel, yang meminta saya untuk memberitakan firman. Dan ini suatu sukacita buat saya, suatu kehormatan buat saya, bisa sama-sama kita sharing firman Tuhan, dan mungkin nanti kalau mau ada diskusi, silakan, semua kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya bekerja di Yayasan Badan Kerjasama Marturia, sebuah wadah pelayanan dan juga penginjilan yang bukan hanya untuk HKBP. Kebetulan saya adalah jemaat HKBP Jatiwaringin, tetapi pelayanan kami interdenominasi. Bukankah itu yang Tuhan kehendaki bagi anak-anak Tuhan? Tidak hanya dalam satu denominasi, tapi untuk semua jemaat Tuhan yang Tuhan rindukan untuk dijangkau bagi Kristus. Amin. Saya memiliki 3 orang anak, yang paling besar sudah semester 6. Yang nomor 2 mau masuk kuliah tahun ini, dan yang paling kecil laki-laki, 2 tadi perempuan, yang paling kecil baru mau masuk 1 SMP. Saya bersyukur dikaruniai 3 orang anak dan 1 suami, 1 untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Itu saja perkenalan dari saya. Nanti lebih lanjut, jika Tuhan perkenankan, kita dapat bertemu dalam pelayanan yang ada di Breakthrough Community ini pada kesempatan yang lainnya. Saya mau izin share screen, bisa ya? Oh oke, bisa, sudah. Sudah terlihat? Sudah Bu. Oke, puji Tuhan. Oke, sebentar ya. Iya. Hari ini saya akan berkhotbah dengan tema menjadi manusia rohani. Sebelum saya memilih ini, memang saya bergumul. Saya berdoa, Tuhan, nats firman-Mu yang manakah yang akan hamba sampaikan bagi adik-adik di sini, anak muda Kristen
Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Dan inilah tema kita pada malam hari ini, menjadi manusia rohani, yang didasarkan pada firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Tema khotbah menjadi manusia rohani didasarkan pada firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Adapun latar belakang dari nats ini dilatar belakangi oleh kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus agar tidak mengalami perpecahan yang menyedihkan sehingga dapat merusak komunitas Kristen, dan Rasul Paulus juga menghendaki agar jemaat Korintus menjadi manusia rohani yang memiliki pola pikir Kristus. Kalau kita melihat dalam nats ini, Rasul Paulus menghendaki agar jemaat di Korintus menjadi manusia rohani. Dan yang hendak ditekankan dalam nats ini adalah supaya jemaat Korintus menjadi manusia rohani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti halnya jemaat Korintus yang dikehendaki oleh Rasul Paulus untuk menjadi manusia rohani, begitupun dengan kita, warga gereja saat ini. Begitupun dengan kita, anak-anak Tuhan, anak-anak muda terkhusus yang berada di dalam breakthrough community ini, supaya menjadi manusia rohani. Kita pun menjadi manusia rohani yang telah lahir baru, yang berada di bawah kuasa Roh Kudus, yang diterangi oleh Roh Kudus dan memiliki pikiran rohani, pikiran Kristen, pikiran Kristus yang mendatangkan kehidupan yang bahagia. Amin. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, mari menjadi manusia rohani. Mari menjadi manusia rohani, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu bagaimanakah cara menjadi manusia rohani? Jika kita membaca Alkitab lebih jauh, paling tidak kita akan menemukan 3 cara bagaimana menjadi manusia rohani. Yang pertama, dengan tidak mengikuti provokasi atau godaan iblis. Kisahnya ini, cerita firman Tuhan ini kita bisa baca dalam Kejadian 3 ayat 1-24. Kemudian yang kedua, dengan tidak mengikuti keinginan daging. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Dan yang tidak kalah penting, dengan tidak mengikuti nasihat orang fasik. Di dalam Mazmur 1 ayat 1-2. Dan tujuan saya, mengapa saya mengambil tema menjadi manusia baru, adalah supaya kita memahami bagaimanakah caranya menjadi manusia rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah caranya menjadi manusia rohani? Yang pertama, dengan tidak mengikuti provokasi atau godaan iblis. Saudara-saudara, dalam perikop ini dapat dikatakan bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat 1-24, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa setelah mereka memakan buah larangan yang dititahkan oleh Allah, yang diprovokasi iblis dalam bentuk ular. Kita mungkin masih ingat cerita tentang Adam dan Hawa ini dari sekolah minggu, bahkan firman Tuhan melalui hamba-hambanya terus menekankan bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa akibat mereka mengikuti provokasi iblis. Adam dan Hawa dipengaruhi oleh iblis dengan cara memutarbalikkan titah Tuhan dengan mengatakan, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tentang yang jahat. Iblis mengubah yang benar menjadi salah. Padahal semua itu dilakukan hanya trik iblis untuk menyesatkan manusia. Perbuatan iblis menyesatkan, merusak pemikiran dua manusia ini, sehingga mereka
mengakibatkan mereka menerima hukuman Tuhan, yaitu kematian. Kematian secara rohani dan juga kematian secara jasmani. Kematian secara rohani, terputusnya relasi kita manusia dengan Allah rusak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, iblis ini perannya nggak main-main. Kalau kita tidak peduli akan kejahatan yang iblis lakukan kepada manusia, peran iblis bagi manusia sangat berbahaya. Dan dampaknya terus kita rasakan, kita memiliki natur keberdosaan di dalam kehidupan kita. Iblis merusak kebahagiaan hidup manusia sebagaimana dirancang oleh Allah. Dia menginginkan kebinasaan manusia. Iblis melakukan suatu tindakan yang akan membawa manusia menjauhi Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini tegas mau katakan kepada kita, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Tadi ketika saya masuk ke dalam Zoom, baru ada 2 orang. Memang belum 7:30. Lalu saya berdoa. Dan puji Tuhan, tepat 7:30, semua masuk ke dalam Zoom. Dan saya begitu terharu oleh karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, saudara-saudari, tidak mengikuti provokasi iblis untuk malas mengikuti persekutuan yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan bentuk melalui Breakthrough Community ini. Lagu rohani mengatakan demikian. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Suara saya nggak bagus, tetapi makna daripada lagu ini begitu dalam untuk kita. Kita lebih memilih berada di dalam persekutuan di dalam Kristus daripada kita berada di tempat lain yang hanya melakukan hal-hal duniawi yang sifatnya semu, yang tidak kekal. Tapi kita mau memilih berada di tempat ini yang bukan hanya berada dalam komunitas anak muda Kristen, tetapi anak muda dalam komunitas yang memiliki dampak kekekalan. Amin. Saya jadi teringat dengan peristiwa nyata yang ada di Alkitab. Ketika Yesus berada di padang gurun, dia digoda oleh iblis. Yesus, dia tidak mau mengikuti provokasi iblis pada saat Yesus mengalami kebutuhan akan jasmaninya, yaitu lapar. Tetapi iblis nggak mau tinggal diam. Iblis mencobai Yesus dengan mengatakan untuk mengubah batu itu menjadi roti. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada iblis? Bahwa manusia bukan saja hidup dari roti, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan 8 ayat 3. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Yesus di padang gurun yang dicobai iblis memberikan teladan rohani kepada kita. Bagaimana kita mengatasi provokasi iblis, yaitu dengan firman Tuhan. Jikalau kita mau belajar dari peristiwa ini,
di mana Yesus memiliki kemenangan. Dia melakukan kemenangan atas iblis. Tuhan Yesus menyimpan firman Tuhan itu dengan teliti dan sempurna. Demikian juga dengan kita. Firman Tuhan itu harus kita simpan di dalam hati kita. Bukan hanya sekedar kita simpan, tapi sungguh-sungguh kita lakukan. Sehingga kita dapat terhindar dan menang dari pencobaan. Kita menang dari provokasi iblis. Mazmur 119 ayat 9 berkata demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersihnya? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Lalu Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, betul bahwa Yesus telah dicobai, namun Tuhan Yesus, dia tidak berdosa. Dan inilah ada fakta yang nyata, bahwa kemenangan Yesus adalah kemenangan yang faktual yang dapat kita contoh bagi para pemuda dan pemudi. Dengan bersandar kepada firman Tuhan, Efesus 6 ayat 17. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi manusia rohani dengan tidak mengikuti provokasi iblis, tapi kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi manusia rohani. Bagaimanakah cara kita menjadi manusia rohani? Yang kedua, dengan tidak mengikuti keinginan daging. Dalam ayat ini dicatat bahwa Paulus memperingatkan jemaat di Galatia dengan menjelaskan dosa dan keinginan daging yang melawan keinginan roh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Markus 7 ayat 21 dikatakan bahwa keinginan daging cenderung membawa kita untuk melawan roh Tuhan dan memilih untuk hidup sesuka hati kita dengan melakukan hal-hal dunia yang tidak bermanfaat, memperbudak, memperlemah iman kita, bahkan merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Keinginan daging ini menawarkan ada begitu banyak kenikmatan dunia, seperti pergaulan bebas, amarah, iri hati, serakah, sukamira sampai mabuk yang tidak ada faedahnya, nongki-nongki yang tidak ada faedahnya karena hanya membahas hal-hal tentang kesenangan duniawi yang bersifat semu. Merokok, bahkan semakin meningkat levelnya menggunakan narkoba yang dapat berakhir dengan tragis, dengan segala pesakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya dan kematian yang begitu mengerikan. Hedonisme, inilah yang sering dilakukan oleh para anak muda yang berusaha mencari kesenangan dengan menghabiskan waktu dan uang untuk segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan bagi dirinya sendiri. Roh pesta pora, hiburan sensual yang begitu digemari oleh anak-anak muda di luar sana. Percabulan, seks bebas yang ditunggangi oleh iblis melalui hawa nafsu yang liar yang akan membawa penyesalan tidak habis-habisnya seumur hidup. Beberapa hari yang lalu, saya ingin pergi ke suatu tempat dan saya naik gokar. Ketika jalan menuju tempat yang akan saya datangi, saya melihat, kebetulan saya di daerah Jakarta Timur, saya melewati sepanjang BKT, Banjir Kanal Timur. Di situ saya lihat sepasang sejoli, tapi memang sepertinya bukan orang Kristen, karena dari aksesoris bajunya dia memakai jilbab. Di tempat yang sepi, tetapi tempat lalu lalang mobil, saking asiknya mereka tidak sadar. Cara mereka berpacaran sudah melebihi kepada perbuatan asusila. Meskipun mereka bukan orang Kristen, tetapi saya miris betapa mereka tidak dapat menolak keinginan daging yang ditunggangi oleh iblis untuk mereka. Dan saya berharap, saya berdoa, anak-anak muda Kristen
tidak melakukan asusila seperti itu. Dan juga kenikmatan makanan yang tidak dapat menahan hawa nafsu untuk makan, yang dapat mengakibat timbulnya beberapa penyakit dalam tubuh kita, obesitas. Bahkan iblis juga mau memakai kedagingan kita melalui perempuan yang hidupnya tidak kudus dan tidak suci. Saya dulu mempunyai seorang teman di kantor, dia sudah mempunyai seorang istri. Tetapi dia terpicut oleh teman satu kantor yang akhirnya dia berpoligami. Dan ketika saya memperhatikan dalam selang setelah mereka menikah, saya tanya, kok kamu setelah menikah, kenapa tidak ada damai sejahtera? Bukankah stokmu sudah banyak? Orang biasanya hanya satu istri, kamu dua. Dia katakan begini, kata siapa orang yang berpoligami menikmati kebahagiaan, bisa hidup adil? Enggak ada. Hidup rumah tangga istri pertamanya mengalami gejolak, kekacauan, anak menjadi korban, anak memberontak oleh karena keegoisan kedua orang tuanya. Begitu luar biasanya kuasa kedagingan itu, sehingga totalitas kehidupan kita akan diperbudaknya, termasuk hati dan pikiran kita. Hal ini pernah dialami oleh Bapak Gereja, mungkin di antara kita biasa mendengar nama Agustinus. Ia adalah salah satu Bapak Gereja yang lahir di daerah Algeria. Ia berada dalam keluarga di mana ibunya yang bernama Monica, seorang Kristen yang saleh. Tetapi ayahnya yang bernama Patrick, dia seorang kafir yang kerjaannya sukanya marah-marah dan mabuk-mabukan. Bapak Agustinus lebih banyak dididik, diajar mengikuti ayahnya yang kafir, yang suka mabuk-mabukan, yang suka marah-marah. Sehingga Agustinus ini menjadi seorang remaja yang menuruti hawa nafsunya. Pada masa mudanya, selain Agustinus ini orang yang pintar, orang yang pandai, tetapi perilakunya, dia suka jontos-jontosan, dia suka berantem, dia suka mencuri, dia suka berkelahi, dan dia suka main perempuan. Hingga Bapak Agustinus hidup selama lebih 13 tahun dengan seorang wanita di luar pernikahan. Mereka living together. Mereka kumpul kebo. Dan dari kehidupan asusilanya ini lahirlah seorang anak laki-laki. Kehidupan Bapak Agustinus sungguh-sungguh mengikuti keinginan daging. Hingga suatu hari Bapak Agustinus ini membaca surat Roma. Surat Roma 13 ayat 13 dan 14 yang berkata demikian. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Firman Tuhan menyentuh hati dan pikirannya. Agustinus bertobat. Ketika Bapak Agustinus bertobat, dia sangat menyadari bahwa kuasa dan kekuatan Allah yang dia berikan kepada Agustinus jauh lebih besar dari yang dia dapat untuk menolak semua pencobaan hingga pada kematiannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Daud yang mengikuti keinginan daging. Daud jatuh ke dalam dosa karena kedagingannya yang berzinah dengan Batsheba, istri Uria.
Dosa melahirkan dosa. Bukan hanya menginginkan Batseba, tetapi Daud juga berencana membunuh suaminya Uria dan mati. Dan bukan hanya sedang membunuh Uria, keluarganya pun menerima dampak akibat dosa yang dilakukan oleh Daud. Sangat-sangat mengerikan dampak yang diberikan oleh keinginan daging yang ditunggangi oleh iblis. Tetapi beda halnya dengan Yusuf yang kita kenal. Yusuf di dalam Alkitab yang menjaga kekudusan hidupnya dengan menolak berzinah dengan istri Potifar. Yusuf lebih memilih mengutamakan Tuhan. Dia tidak mau mengikuti keinginan daging. Dan karena imannya, akhirnya Yusuf dapat melihat penggenapan janji-janji Tuhan. Hidup Yusuf indah dan bahagia. Dan dalam setiap pekerjaannya, Tuhan Yesus berkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga seharusnya dengan kita. Melalui kisah hidup Bapak Agustinus dan Daud yang jatuh dalam kedagingan dosa, serta Yusuf yang berhasil mempertahankan imannya dengan tidak jatuh dalam dosa kedagingan, menasehati kita bahwa dampak dari keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Roma 8 ayat 4 sampai dengan 11. Untuk itu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi manusia rohani yang mau menyerahkan diri untuk dipimpin Roh Kudus, supaya hidup kita dapat menghasilkan buah roh. Melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan. Melalui diri kita, buah-buah perbuatan kita dapat dirasakan oleh orang lain. Kita yang memiliki kasih, kita yang memiliki sukacita, kebahagiaan, kita yang dapat menguasai diri dari semua pencobaan-pencobaan dunia yang ditawarkan dunia bagi kita untuk kita nikmati. Melalui diri kita, orang lain melihat kemurahan hati dan kebaikan hati kita. Bahkan orang lain bisa melihat kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui khotbah ini mau mengajak kita, mari kita menjadi manusia rohani. Bagaimanakah kita menjadi manusia rohani? Yang ketiga, dengan tidak mengikuti nasihat orang fasik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini dicatat bahwa pemazmur menasehati umat Tuhan yang mau mengalami kehidupan yang bahagia dengan cara tidak mengikuti nasihat orang fasik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini sangat-sangat terlihat ada begitu banyak orang fasik di sekeliling kita. Baik itu di sekolah, baik itu di kampus, baik itu di tempat kita kerja, baik itu di dalam keluarga, bahkan di dalam gereja sekalipun, di dalam punguan-punguan marga, dimanapun kita berada, kita terus dan sedang bergumul pada perilaku orang-orang fasik yang menjalani hidupnya tanpa takut akan Tuhan. Mereka tidak melakukan kebaikan, mereka tidak melakukan kebenaran, tetapi selalu merancang yang jahat. Dalam Amsal 4 ayat 14 sampai 15 menasehati kita. Ini ayat yang sangat luar biasa bagi saya. Berkata demikian, jangan menempuh jalan orang fasik. Jangan mengikuti jalan orang jahat. Hal ini berarti ajakan orang fasik hanya menjerumuskan kita pada kebinasaan seperti yang dialami Rehabeam.
Tentunya kita semua kenal Rehabeam. Dia adalah anak Salomo yang diangkat menjadi Raja Yehuda menggantikan ayahnya Salomo. Kita dapat membaca kisahnya dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 8 sampai 11. Ketika Rehabeam menjadi raja, ia langsung menghadapi protes yang dilakukan oleh rakyatnya yang memohon, yang meminta agar Rehabeam memberikan keringanan pajak kepada mereka yang selama ini mencekik, yang selama ini membebani mereka selama masa pemerintahan ayahnya Salomo. Ketika itu, Raja Rehabeam tidak dapat memutuskan apa yang harus dia perbuat atas permintaan rakyatnya. Apakah pajak diringankan atau pajak justru ditambah melambung tinggi. Lalu Raja Rehabeam berusaha mencari solusi dengan mencari dan memanggil para penasehat untuk memberikan solusi, memberikan nasihat kepada beliau. Para penasehat yang dipanggil Rehabeam ini ada 2 kategori, kawan-kawan. Kategori yang pertama adalah para tua-tua, penasehat senior yang sudah selama 40 tahun mendampingi ayahnya Raja Salomo memerintah kerajaan Israel. Dan kategori yang kedua adalah para penasehat anak-anak muda yang sebaya umurnya dengan Rehabeam, yang tidak berpengalaman, yang kurang berhikmat, yang mendampingi Raja Rehabeam ketika dia diangkat menjadi raja. Lalu apa yang dilakukan para penasehat ini? Para senior yang memiliki pengalaman memberi nasihat kepada Rehabeam. Ikuti saja permohonan mereka, kabulkanlah permohonan mereka supaya rakyat setia dan taat kepada kamu. Tetapi penasehat yang muda, yang masih penuh dengan energi, yang masih penuh dengan semangat keegoan, yang masih penuh dengan semangat keakuannya, menasehati Rehabeam dengan mengatakan, enggak usah ikuti permohonan mereka. Bahkan kalau perlu, beri hukuman yang lebih besar kepada mereka yang melawan. Hal ini dilakukan oleh Rehabeam yang ingin menunjukkan kuasanya, bahwa kuasanya jauh lebih besar dari ayahnya. Tetapi apa yang terjadi ketika Rehabeam lebih mendengarkan nasihat para anak muda, dia mengabaikan nasihat para senior. Terjadi pemberontakan. Kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dampak dari nasihat yang salah, terjadi perpecahan, terjadi kehancuran oleh karena nasihat orang fasik. Nah, begitupun dengan kita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pilihan yang harus kita ambil, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi pergumulan, jangan abaikan nasihat orang tua. Sekalipun mungkin nasihat yang mereka berikan kepada kita belum sesuai, tetapi kita perlu mempertimbangkannya. Pengalaman hidup mereka bisa kita pakai di dalam bertindak, terkhusus kegagalan-kegagalan para orang tua, para senior kita, yang perlu kita ketahui supaya tidak menimpa kita. Dan yang paling penting lagi adalah kita harus mengutamakan nasihat Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Tuhanlah penasehat kita yang agung. Tuhanlah penasehat kita yang ajaib. Dan letakkanlah diri kita pada pergaulan, pada komunitas yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian. Jangan sesat. Perbuatan buruk merusak kebiasaan yang baik.
bahkan sangat penting bagi kita, dan inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Kita membangun pergaulan, kita membangun komunitas yang baik, komunitas yang positif, komunitas yang saling bertumbuh di dalam Kristus. Seperti dalam Breakthrough Community ini. Saya bangga, saya melihat anak-anak muda ada di tempat ini, yang masih semangat, yang masih komitmen di dalam Tuhan. Breakthrough Community yang telah Tuhan tetapkan dan pilih untuk menjadi wadah Tuhan, agar kelak melalui anak-anak muda di dalam komunitas ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk Breakthrough Community. Saya sangat senang sekali ketika saya bertanya sama Pak Gamalia, saya kirain Breakthrough Community ini adalah satu gereja, dan ternyata isinya adalah jemaat dari beberapa gereja. Haleluya. Inilah yang seharusnya, komunitas yang seperti inilah yang seharusnya dibangun, disupport, ditumbuh kembangkan, dipupuk dengan baik bagi pertumbuhan spiritualitas anak-anak muda Kristen di zaman sekarang, yang menyukai Taurat Tuhan, yang menyukai Yesus dan pengajarannya, sehingga kelak akan memperoleh kebahagiaan, hidup yang bahagia, bahkan hidup yang berdampak bagi kekekalan. Saya mau katakan untuk kita semua, maju terus untuk Breakthrough Community. Beritakan Injil dimanapun kalian berada. Ini bukan suatu kebetulan kalian berada di dalam komunitas ini, tetapi Tuhan punya rencana dan rancangan yang terbaiknya bagi Injilnya, bagi kerinduan Tuhan, bagi misi Tuhan. Amin. Saudara-saudara, demikianlah khotbah saya hari ini dengan tema menjadi manusia baru yang didasarkan pada 1 Korintus 2 ayat 15-16. Marilah menjadi manusia rohani. Bagaimana cara menjadi manusia rohani? Pertama, dengan tidak mengikuti provokasi atau godaan iblis. Dan yang kedua, dengan tidak mengikuti keinginan daging. Dan yang ketiga, dengan tidak mengikuti nasihat orang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami untuk menjadi manusia rohani. Kami rindu Tuhan, kami rindu menjadi manusia rohani, kami rindu Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan melalui perilaku kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak mengikuti kedagingan, untuk tidak mengikuti provokasi iblis, juga untuk tidak mengikuti nasihat orang fasik. Biarlah firman ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami Tuhan, kemuliaan-Mu terlihat, sehingga di dalam hidup kami ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang terjangkau oleh karena firman yang kami beritakan, oleh karena sikap, pikiran, hati dan perbuatan kami yang tertuju dan berfokus pada pikiran Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu juga mau berdoa untuk seluruh anak muda yang berada di dalam komunitas ini, siapapun mereka, apapun mereka, dan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tolong kuasai hidup mereka, pakai mereka luar biasa lagi untuk rancangan, untuk misi, untuk visi-Mu ya Tuhan, di mana Engkau begitu Tuhan rindu menjangkau jiwa-jiwa bagi kerinduan-Mu Tuhan. Engkau rindu anak-anak muda Kristen yang bukan hanya berada di dalam komunitas ini, tetapi semua anak-anak Kristen dimanapun mereka berada ya Bapa. Kiranya Tuhan gerakkan hati mereka untuk Injil-Mu, untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.